Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas manajemen proyek saya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hudi Lulung dengan NIM 23111007009 dengan kelas S1TE 07A. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah pertanyaan di mana perusahaan PT Fiberstar akan melakukan penggalian fiber optik lalu meluncurkan use case baru di pasaran. Perusahaan ini ingin agar instalasi tersebut dapat diselesaikan dengan secepatnya. Oleh karena itu, PT Fiberstar membuat aktivitas-aktivitas yang dijelaskan dalam tabel di samping. Tabel di samping itu terdiri dari activity, kemudian ada predecessor, kemudian ada durasi. Kemudian ada terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu gambaran diagram AON yang tepat berdasarkan tabel tersebut. Kemudian yang kedua, isikan masing-masing ES, LF, LS, dan LF durasi dan selak untuk masing-masing aktivitas yang terjadi. Kemudian yang terakhir itu temukan jalur kritisnya. Di sini terdapat jawaban yang pertama yaitu ada diagram AON. Untuk yang pertama yaitu ada aktivitas A, itu untuk predecessornya yaitu tidak ada, sehingga aktivitas A sebagai pendahuluan. Kemudian di sini ada aktivitas B, yaitu setelah aktivitas A, nilai B setelah aktivitas A, kemudian aktivitas C setelah aktivitas A, aktivitas C setelah A, kemudian ada aktivitas di sini ada aktivitas D setelah aktivitas B, D setelah aktivitas B, kemudian ada aktivitas E setelah aktivitas C, E setelah C, kemudian ada F setelah C, F setelah C, kemudian ada aktivitas G itu setelah D dan juga E. Aktivitas G setelah D dan juga E. Kemudian yang terakhir ada aktivitas H, itu setelah F dan juga G. Aktivitas H setelah F dan juga G. Oke, kemudian di sini lanjut untuk menjawab pertanyaan dari poin B. Sebelumnya kita masukkan nilai masing-masing durasi dari masing-masing aktivitas. Yaitu di mana di sini ada A itu 3, kemudian B 4, C 2, D 5, E 1, F 2, G 4, H 3. Kemudian selanjutnya kita masukkan nilai ES. Di sini ada nilai ES untuk mencari nilai EF. Untuk nilai ES yang pertama yaitu adalah 0. Kemudian kita menggunakan rumus yaitu mencari nilai EF yaitu ES ditambah dengan nilai D atau durasi. Jadi nilai kosong ini ditambah dengan nilai 3 sehingga hasilnya EF yaitu jumlah 3. Kemudian nilai 3 ini kita masukkan ke dalam ES pada aktivitas B dan juga aktivitas C. Kemudian kita cari nilai EF dengan cara menjumlahkan nilai 3 dijumlah dengan nilai 4 atau nilai dari durasi dari aktivitas yang B. Sehingga hasilnya adalah 7.
Kemudian nilai 7 ini kita masukkan ke dalam ES aktivitas D, kemudian kita jumlahkan dengan 5 sehingga hasilnya 12. Kemudian kita hitung nilai nilai EF aktivitas C yaitu 3 dijumlah dengan 2 sehingga hasilnya 5. Kemudian nilai 5 ini kita masukkan ke dalam aktivitas E dan juga F. Kemudian kita hitung aktivitas E itu 5 ditambah dengan 1 sehingga hasilnya 6. Kemudian kita hitung aktivitas F yaitu 5 ditambah dengan 2 sehingga hasilnya adalah 7. Kemudian kita hitung nilai EF aktivitas G. Di sini sebelumnya terdapat 2 aktivitas D dan juga E. Karena kita menghitung maju sehingga kita ambil nilai dari aktivitas D dan juga E, kita cari yang terbesar. Itu kita di sini ada 6 dan juga 12. Jadi sehingga kita ambil nilai dari aktivitas D itu 12. Kita masukkan ke aktivitas G yaitu 12. Kemudian nilai 12 ini kita tambahkan dengan durasi dari aktivitas G yaitu 4 sehingga hasilnya 16. Kemudian kita hitung kemudian di sini kita hitung aktivitas H. Aktivitas H di sini sebelumnya terdapat 2 aktivitas itu aktivitas G dan juga F. Kita ambil nilai yang paling besar itu di sini ada 7 dan juga 16 sehingga kita ambil nilai 16. Nilai 16 ini kita tambahkan dengan nilai 3 sehingga hasilnya 19. Oke, selanjutnya kita hitung mundur untuk mencari nilai LS. Untuk nilai LS sendiri rumusnya yaitu L L untuk mencari nilai LS yaitu rumusnya itu LF dikurangi D. Kita hitung dari sini. Itu kita masukkan nilai 19 dari EF ke nilai 19 dari EF ke LS. Kemudian kita kurangi dengan nilai durasi dari aktivitas H yaitu 3 sehingga hasilnya 16. Nilai 16 ini kita masukkan ke dalam LF aktivitas G dan juga F. Kemudian kita hitung aktivitas G itu 16 dikurangi 4 itu 12. Kemudian kita hitung aktivitas F itu 16 dikurangi 2 hasilnya 14. Kemudian dari nilai 12 ini kita masukkan ke dalam nilai aktivitas D dan juga E. Kemudian kita hitung aktivitas D yaitu 12 dikurangi 5 hasilnya adalah 7. Kemudian kita hitung aktivitas E 12 dikurangi 1 hasilnya 11. Kemudian nilai 7 ini kita masukkan ke dalam aktivitas B. Kemudian kita kurangi. Kemudian dari 7 ini kita kurangi dengan durasi aktivitas B yaitu 4 sehingga hasilnya 3. Kemudian kita hitung aktivitas C. Karena di sini sebelumnya terdapat 2 aktivitas itu aktivitas E dan juga F. Karena kita di sini menghitung mundur, jadi kita cari nilai yang terkecil di antara kedua ini. Di sini ada nilai 11 dan juga 14. Sehingga kita ambil nilai yang terkecil yaitu 11. Kita masukkan ke aktivitas C. Nilai 11 ini kita kurangi dengan 2 sehingga hasilnya 9. Kemudian dari aktivitas
kemudian kita hitung aktivitas A di sini ada sebelumnya ada aktivitas B dan juga C. Kita ambil nilai yang terkecilnya, yaitu di sini ada 3 dan juga 9, sehingga kita ambil nilai yang terkecil yaitu 3. Kemudian kita hitung, nilai LS aktivitas A itu 3 dikurangi 3 sehingga hasilnya 0. Oke, kemudian di sini kita mencari, nilai slack. Untuk mencari nilai slack yaitu kita dengan cara pengurangan dari nilai LS dan juga ES. Untuk aktivitas yang pertama yaitu aktivitas A, yaitu 0 dikurangi dengan 0, nah hasilnya 0. Dan aktivitas B 3 dikurangi 3 hasilnya 0. Aktivitas D 7 dikurangi 7 hasilnya 0. Aktivitas G 12 kurangi 12 hasilnya 0. Aktivitas H 16 kurangi 16 hasilnya 0. Kemudian aktivitas C 9 dikurangi 3 hasilnya 6. Kemudian aktivitas E 11 dikurangi 6 hasilnya 5. Aktivitas F 14 kurangi 5 hasilnya 9. Dari hasil dari nilai selek ini kita dapat mencari jalur kritisnya untuk menjawab pertanyaan poin dari poin C ini. Yaitu untuk jalur kritisnya yaitu terdapat di mana ketika, nilai selek ini adalah 0 sehingga jalur kritisnya yaitu ada A, B, D, G, dan juga H. Untuk nilai A sendiri itu ada durasinya itu 3 hari, yang kemudian aktivitas B 4 hari, aktivitas D 5 hari, aktivitas G 4 hari, aktivitas H 3 hari, sehingga kita jumlahkan sehingga hasilnya menjadi, 19 hari. Mungkin cukup sekian, presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.